Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada yang bergabung dalam renungan pagi Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah. Mari kita naikkan puji syukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Dia pantas dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Tanpa Dia kita tak mungkin ada dan hidup. Bersama Dia kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dimuliakan Tuhan atas buatan karya tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Roh Kudus memberi kekuatan kami pagi ini untuk ada sebagaimana ada dalam kehidupan hari ini. Kami mohon kuasa-Mu ya Allah, nuntun kami yang sebagai manusia yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Tuntunlah kami agar kami memperoleh pengajaran dan hikmat dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita 2 Tawarik pasal 8 ayat 12 sampai 16. Sabda Tuhan kepada kita, lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikan di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragih, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud oleh abdi Allah. Perintah Daud abdi Allah, mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkataan apapun. Juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan dalam hidup kita, berkenan kepada kita saat ini. Tema kita, selesai karena taat. Saudara-saudara, selesai karena taat ini merupakan pengalaman yang kita jumpai di dalam kehidupan setiap hari. Banyak pengalaman di sekitar kita tentang itu, yaitu selesai karena taat. Baik di bidang studi bagi anak-anak kita, maupun dalam pekerjaan dan segala rencana kita. Selesai karena taat bukanlah soal studi atau bukan soal fisik saja, tetapi juga
soal kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca 2 Tawarik ini, pasal 8 ayat 12 sampai 16 ini memberi nuansa bagaimana Salomo menyelesaikan secara fisik bait Allah. Dan itu tergambar dengan ketaatan Salomo segala perintah yang dilakukan. Pertanyaan kita, kalau demikian pertanyaan kita saudara-saudara, selesai karena ketaatan, apa yang dimaksud dari tema ini? Tentu saudara-saudara berbicara tentang kehidupan kita yang nyata. Kalau kita melihat secara fisik pembangunan bait Allah, tetapi juga kita jangan melupakan, kita juga membangun secara rohani. Jadi bersamaan dengan fisik, tetapi juga membangun rohani yang jelas. Karena bukan hanya fisik, tetapi juga rohani kita. Jadi ketika kita selesai menjalani kehidupan ini di dunia, maka kita mendapat tempat di hadapan Tuhan karena ketaatan kita kepadanya. Nah, karena itu saudara-saudara, taat ini begitu penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Karena banyak orang tidak memperhatikan apa maksud ketaatan dalam hidup ini. Banyak orang taat soal pekerjaannya, rezeki, tetapi sering melupakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selesai karena taat, berujung dan berdasar pada Tuhan dari segala aras kehidupan kita, segala bentuk-bentuk kehidupan kita, dan selesai karena taat. Ini menjadi dasar bagi kita untuk bergerak maju di dalam Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kita yang kita di dalamnya juga hidup oleh karena kasih karunia Allah. Nah, dengan demikian kita harus membangun hidup ke arah Tuhan sehingga selesai karena taat. Selesai karena taat ini penting bagi kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya. Sebab ketaatan adalah kunci daripada kesuksesan, keberhasilan. Dan di sini digambarkan ketika orang banyak mengerjakan bait Allah, mereka berada dalam ketaatan walaupun susah dialami, tetapi dia yakin bahwa Allah selalu menolongnya. Nah, demikian kita saudara-saudara, selesai karena taat begitu pentingnya bagi kita. Sebab kalau kita tidak taat, maka pekerjaan kita penuh dengan selisih paham, penuh dengan perkelahian, penuh dengan pertentangan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu menyadari dalam hidup kita, selesai karena taat itu hanya berujung pada keyakinan, berujung pada pengalaman pribadi dengan Tuhan, berujung pada kedekatan dengan Tuhan. Dan ini juga yang digambarkan dalam bacaan kita saat ini. Di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan selesai karena taat. Maka ini menjadi gambaran wujud orang-orang percaya di dalam Kristus, selesai karena ketaatan. Di dalam Kristuslah ketaatan itu jadi, dan bukan sembarangan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur, tuntunlah kami
Apa yang sudah kami dengar dan renungkan bersama dalam keterbatasan kami, baik waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Tuntunlah kami Tuhan, dan ampunilah kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dalam aktivitas yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Saudara-saudara di mana saja berada, yakinlah selesai karena ketaatan menjadi kunci dari satu keberhasilan kita di hidup di dunia ini, di bumi maupun di sorga. Terima kasih, Tuhan beserta kita.